Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Tabi NU, channelnya para santri, channelnya para penderek GNU yang mudah-mudahan senantiasa mengharapkan keberkahan dari para muassis jamiah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Banyak kader NU yang ngaku NU tetapi ketika di luar sana, ketika merantau, mereka malah bergabung dengan organisasi-organisasi yang ya mungkin bisa dikatakan organisasi yang tidak suka dengan NU atau bahkan ingin menghancurkan NU. Ini repotnya di situ. Kenapa? Karena mereka tahu NU tapi tidak tahu ke NU-nya. Mereka hanya tahu amal NU-nya tetapi tidak tahu wadahnya itu seperti apa sebenarnya. Mereka hanya tahu yang tahlilan, yang maulid tibai, yang manaqib itu adalah NU. Sedangkan NU-nya sendiri mereka, mohon maaf, barangkali kurang begitu mengenal. Jadi melalui channel ini saya mencoba untuk mengawali dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memohon ridho Mbah Hashim, Mbah Khalil, Mbah Wahab Hasbullah selaku tokoh-tokoh muassis ataupun pendiri Nahdlatul Ulama dan deretan kiai-kiai NU yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak melenceng, tidak bertentangan dengan yang sebenarnya. Namun yang namanya manusia pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Silakan jika ada kesalahan, ada koreksi, ada kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Baiklah, langsung saja. Di balik sejarah Nahdlatul Ulama ada sejarah yang menarik bagi saya untuk barangkali bisa saya sampaikan di channel ini. Nah, bagaimana ceritanya? Ini sangat menarik. Mudah-mudahan semuanya bisa tertarik juga. Ya, mudah-mudahan penyampaian saya menarik juga gitu ya. Karena apa? Di NU itu kita harus enjoy ya. Oke, salam NU dulu lah ya. Oke, salam NU, masih NU kan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di balik sejarah yang melatar belakangi berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama ini ada sebuah kisah yang sangat menarik bagi saya, mudah-mudahan bagi Anda semua, bagi kaum muda. Ya mudah-mudahan sejarah ini bisa menjadikan inspirasi buat kita, menjadi contoh buat kita bagaimana sih seorang santri mempunyai rasa tadim, bagaimana sikap seorang santri kepada gurunya, kepada kiainya. As'ad waktu itu yang kemudian hari dikenal dengan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo. Ini nyantri di pondoknya Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura. Suatu hari As'ad disuruh oleh Mbah Khalil untuk menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. As'ad dipanggil oleh Mbah Khalil untuk datang menghadap beliau. Kemudian setelah datang menghadap, As'ad disuruh untuk datang ke Jombang untuk ke rumah Mbah Hasyim Asy'ari. As'ad dititipi amanat oleh Mbah Khalil yaitu sebuah tasbih. Nah, ketika Mbah Khalil menyampaikan atau memberikan tasbihnya kepada As'ad nggak mau menerima dengan tangannya. As'ad nggak mau menerima dengan tangannya. Luar biasa. Kenapa? Bukan berarti sombong. Justru As'ad itu mempersilahkan gurunya atau Mbah Khalil untuk memasukkan tasbih itu ke lehernya dengan tangan Mbah Khalil sendiri. Mbah Khalil bertanya, loh As'ad, kenapa kamu nggak menerima dengan tangan tetapi menerimanya dengan leher? Kemudian As'ad menjawab, saya akan menyampaikan amanah ini ke sasaran atau ke tujuannya dengan jaminan leher saya. Jadi saya akan mempertaruhkan leher saya demi menjaga amanat dari Mbah Khalil. Jadi seorang As'ad itu menerima amanat tasbihnya itu dari yang diberikan oleh Mbah Khalil, diterimanya dengan lehernya
dengan keyakinan bahwa dia akan menjaga dengan tekad bulatnya As'ad menjaga amanah yang luar biasa ini dari seorang guru dengan jaminan lehernya luar biasa. Ini seorang santri yang diamanati oleh kiainya, jaminannya leher. Jadi sebelum lehernya putus bisa dipastikan amanat itu akan terjaga. Betul. Kemudian As'ad menerima dan Mbah Khalil bertanya, As'ad, kamu punya uang? As'ad, ya namanya santri punya tawadhu yang tinggi kepada Mbah Khalil. Ada yai atau ada yai. Tapi yang namanya Mbah Khalil seorang waliullah tahu bahwa si As'ad ini nggak punya uang. Ya. Kemudian As'ad diberi uang oleh Mbah Khalil. Diterimanya uang tersebut dan As'ad pun pamit untuk pergi ke Jombang. Keunikan yang terjadi, pengalaman unik yang terjadi di sepanjang jalan. As'ad naik kereta, As'ad duduk santai, duduk tenang, namun kok oleh petugas penarik atau karcisnya itu As'ad nggak diminta. Sampai As'ad bingung sehingga uang itu utuh. Selamat As'ad sampai ke Jombang tanpa mengeluarkan biaya atau ongkos perjalanan. Ini karena barangkali keramatnya seorang waliullah yang bernama Syekhona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Luar biasa. Uang itu tetap utuh. Ya. Setimbanya di Jombang, As'ad menemui Mbah Hasyim. Ya, kemudian dengan mengucapkan salam, ya namanya santri ya pasti nggak lepas dari itu. Kemudian matur kepada Mbah Hasyim bahwa saya disuruh oleh guru saya yang bernama Syekhona Khalil dari Bangkalan Madura untuk menyampaikan amanat kepada panjenengan. Mendengar itu santrinya Mbah Khalil, Ki Haji Hasyim Asy'ari langsung tawadhu, langsung gimana lah. Santri sih gimana ketika mendengar nama gurunya disebut. Beda dengan santri sekarang. Santrinya ada kiainya lewat saja cuman ya begitu. Beda dengan santri dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mendengar As'ad itu adalah utusan dari Mbah Khalil dari Bangkalan Madura. Seorang santri mendengar nama gurunya disebut langsung duduk bersimpuh, tawadhu, duduk bersimpuh karena takdim walaupun gurunya nggak hadir, namun namanya hadir. Luar biasa. Ini santri zaman dulu. Mudah-mudahan santri kalian juga sama. Kemudian As'ad menyampaikan amanatnya bahwa As'ad diberi amanat untuk menyampaikan tasbih kepada Mbah Hasyim. Kemudian Ki Haji Asy'ari dipersilakan oleh As'ad untuk mengambil dari leher. Kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari mengambil tasbih yang ada di leher As'ad. Setelah itu Mbah Hasyim bertanya, atau Ki Haji Hasyim Asy'ari bertanya, ada amanat lain nggak selain ini? As'ad menjawab, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Masya Allah, bergetar mendengar kalimat tersebut, merinding rasanya. Mendengar kalimat ya Jabbar ya Qahar, kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk mendirikan sebuah jamiah. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1925 dan merupakan peristiwa kedua. Loh, kenapa ini peristiwa kedua atau sejarah kedua? Ya, karena sebelumnya memang As'ad juga disuruh oleh Mbah Khalil untuk datang menemui Mbah Hasyim Asy'ari pada tahun 1924. Di perjumpaan yang pertama ini As'ad diamanati oleh Mbah Khalil Bangkalan dari Madura untuk menyampaikan sebuah tongkat
disuruh disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian disampaikanlah surat Toha ayat 17 sampai dengan 23. Surat itu menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita, menjadi suri teladan bagi kita, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang santri kepada kiai kita, bagaimana seorang kader NU terhadap pengurus NU terhadap kiai NU. Untuk secara lain yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama akan saya sampaikan insyaallah di video yang akan datang. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa kalau bersedia sedekah silakan klik tombol subscribe-nya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini adalah upaya kami untuk menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada generasi sekarang yang memang enggan membaca sejarah, tapi dengan mendengar mudah-mudahan akan lebih enjoy dalam mempelajari atau memahami cara ini. Saja sekali lagi kurang lebihnya minta maaf. Tetap semangat, tetap ber-NU, tetap NKRI harga mati. Bela ulama sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.